He said, let's meet up at 9 a.m. But it's already 9:30. Kemana sih dia? Apa Fadil tabrakan di jalan ya? Atau main motor yang meledak? Hai Faiza, I'm sorry I was late a little. Aku tadi berangkat jam 9 pas kan, macet banget jalanannya. Terus karena panas, aku mampir dulu beli air. Mau nggak? What? A little late? Kamu telat 30 menit. Lagian kalau janjian jam 9, ya OTW jam 9 dong. Aneh banget. Sorry Zah, I didn't mean to make you wait that long. Lagian santai aja kali. Di sini tuh kalau janjian jam 9 ya, jam 9 tuh baru OTW mandi. But you said it's 9 back then waktu aku masih di Amerika. When people say 9, ya it's 9. That means kalau ketemu jam 9, ya kita ketemuannya jam 9 beneran, bukan 9 lewat 10, apalagi 9 lewat 30. Wasting time banget deh. But idea kalau dibilang jam 9 ini tuh cuman perkiraan jam 9 aja gitu loh. Biasanya kita baru kumpul jam 9 lewat 10 atau jam 9 lewat 15, kadang lewat 30 kalau itu hujan. Maaf ya, Beton. Emang bukan kemana membahasnya? Tuh kan bener kata aku, di sini tuh emang pada sering telat. Kalian pasti sering kan kayak gini? Perbedaan persepsi mengenai waktu menjadi salah satu bentuk perbedaan budaya di antara mereka. Fadil yang berasal dari Indonesia lahir dengan budaya konteks tinggi yang terkenal lebih fleksibel. Sedangkan Faiza yang lahir dari Amerika lahir dan besar dengan konteks budaya rendah. Jadinya terbiasa dengan segala hal literal dan presisi. Hasil dari perbedaan budaya ini, ya komunikasinya jadi kayak gini deh. Yang datang baru kalian aja, Fadil, Faiza. Yang lain kemana? Biasa kak, kayak nggak tahu kaum kita aja. Kaum kita kan kalau bilang OTW nggak tahu OTW berangkat apa OTW mandi. Is everyone always in on the way mode in here? Like seberapa lama sih emang on the way itu seharusnya? I think it's our culture, Zah. Di sini tuh ya, kalau OTW berarti dia tuh masih di rumah, masih makan gitu ya. Atau bahkan dia tuh baru aja bangun dari kasur. That's right, we're like time optimist people. Kita tuh di sini sering banget ngerasa waktu kita tuh masih banyak, jadi kita masih bisa leha-leha, masih bisa santai-santai. Yap, setuju banget tuh. I think you guys just being lazy. It's chronically late dan kalian menjadikan itu seperti hal umum. Wow, that is like slap in my face. Come on Zah, don't be rude. Itu cuma kebiasaan kita aja kok, tapi nggak sesering itu, ya kan Kak Put? That's right. Nah, gini nih, gimana kalau kita mending ngelakuin penelitian aja tentang ini nih, fenomena antar budaya. Wait, what do you mean? Aku nggak paham maksudnya. Coba jelasin dong. Jadi, kalian berdua tuh nantinya tuh ya bakal nunjukin adanya fenomena komunikasi antar budaya gitu. Namanya cultural noise. Ada di bukunya Devito tentang komunikasi antar budaya itu yang bakal kita bahas ke depannya. Jadi, ini tuh ya semacam kayak gangguan komunikasi karena perbedaan antar budaya. In this case, seperti Faiza ini ya, yang dia tuh lebih mengutamakan ketepatan waktu dan ketertiban waktu sebagai ungkapan respect. Sedangkan Fadil nih ya, lebih mengutamakan fleksibilitas waktu sebagai ungkapan kenyamanan. Interesting. But if we don't agree on time, gimana kita mau kerjasamanya? Padahal dari perspektif waktu aja kita udah beda. We're gonna work it out. Trust me, lagian kalau kamu udah tinggal di sini selama 4 bulan aja, kamu pasti bakal terbiasa sama jam karet kayak kita ini. Kita bisa kerja sama bareng sambil belajar ngertiin satu sama lain. Where are you all this time? The lecture here and we supposed to start on 10 o'clock straight. I know, I'm so sorry. Langsung aja kita mulai presentasinya ya. I can't take it anymore. Ketegangan terjadi di antara Fadil dan Faiza. Mereka mengalami perbedaan persepsi lagi dan lagi dikarenakan waktu. Akan tetapi, dari ketegangan mereka, kita bisa belajar sesuatu loh sobat. Menurut Devito, persepsi adalah kunci. So, Faiza sebagai orang barat mempresentasikan keterlambatan sebagai rasa tidak hormat. Sedangkan Fadil sebagai orang Indonesia mempresentasikan keterlambatan sebagai salah satu bentuk hal biasa atau fleksibilitas atau kenyamanan.
Tapi, kalau misalnya komunikasi ini tidak segera diobati, komunikasi mereka bisa kacau nih. Kalau nggak saling mengerti, bisa jadi ada perang dunia ketiga deh. Oke guys, sorry ya telat. Kalian berdua kenapa? Kok pada argumen gitu sih? I don't know, ask him. Ini loh Mar, perkara yang ada ketemuan, aku datang telat terus, supaya jadi dari marah sama kamu sama aku. Ya bisa kayak gitu. Jangan terus kayak gini. Mending kita kalau ada apa diobrolin. Aku tahu biar kita apa gak kayak gini terus. Mending kita sama-sama ngutarain perasaan kita deh. Gimana? Oke, I'll go first. Aku tuh nggak suka sama Adil kalau kalian tuh telat terus ngomong gini, rasanya tuh kayak aku gak dihargain dan buang-buang waktu banget. Maaf, kita nggak bermaksud kayak gitu sama kamu. Emang salah kita saja, kita selalu karet dan kita selalu molor dan buat kamu gimana? I'm not okay with that. We know, we are so sorry, Za. Tapi aku nggak suka caramu menyampaikan ke kita semua ini. Kayak kamu tuh belak-belakan banget gitu. Kayak nggak mikirin perasaan kita berdua. Oke, my bad. Maafin ya kalau perkataan aku ada yang bikin kalian sakit hati. Aku udah kebiasaan kayak gitu. I have an ide. Gimana kalau kita bikin kesepakatan? Kesepakatan apa? Jadi setiap kita ketemuan, kalau kita telat 15 menit, itu nggak apa-apa. Jadi toleransi kita 15 menit. Tapi di lebih itu kita ada konsekuensinya. Gimana? Oke. Nah, dan kita juga harus saling filter omongan kita masing-masing. Karena jika kita ngomong secara belak-belakan atau kita gimana itu bikin satu sama lain jadi nggak enak gitu loh. Gimana? Oke, aku bakal belajar ngomong lebih lembut kayak lain kali. Maafin aku ya, Adil. Alright, aku juga minta maaf sama kamu, Za, karena kamu sering nunggu. Tapi gimana kalau kamu besok bawa buku, kalau tiap kita mau ketemuan, biar kamu juga nggak bosan nungguin kita. Udah bagus. Thanks, Dil, Mat. Nah, kalau gitu kan enak. Nah, kalau kayak gini kan enak. Kita bisa mengambil pelajaran nih dari Faiza dan Fadil. Dalam komunikasi antar budaya, penting untuk kita sadar akan perbedaan yang ada dan penting untuk saling mengerti dan menghormati masing-masing budaya. Menurut Joseph DeVito, budaya dan persepsi merupakan salah satu pengaruh dalam komunikasi antar budaya yang dinamis. Kemampuan beradaptasi juga menjadi salah satu aspek penting dalam membangun suatu hubungan loh. Dengan beradaptasi, kita bisa menerima perbedaan budaya dan bahkan enjoy dengan budaya yang ada. Karena sebenarnya, komunikasi bukanlah soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi soal bagaimana komunikasi dapat terjalin dua arah dengan latar belakang yang berbeda. Jadi lain kali, belajar untuk saling terbuka dan berempati ya, supaya kita bisa mencapai hasil win-win solution.